Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan SKPL spesifikasi kebutuhan perangkat lunak oleh kelompok 4 yang berjudul Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis web untuk PT Konango Jantan. Disusun oleh yang pertama ada Alfitra Salam, kedua Fahru Rozi, ketiga Fauzi Hidayatul Anmi, keempat M Alfarobi, kelima Rio Saputra, dan keenam Widya Ningsi. Pertama kali akan dijelaskan oleh teman kita M Alfarobi. Pada Alfarobi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang SKPL. Eh, SKPL adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Di sini sistem kami beri nama SI Arsu Masuk atau kepanjangannya itu Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis web. Langsung saja kita ke materinya. Tujuan dari pembuatan dokumen SKPL itu adalah SKPL itu berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement spesifikasi atau SRS untuk sistem informasi arsip surat masuk dan surat keluar. Tujuannya itu untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun. Selanjutnya ada lingkup masalah perangkat lunak SI arsip masuk dirancang dengan tujuan untuk pendataan sistem informasi hanya pada surat masuk dan surat keluar, menyediakan data dan melakukan pengelolaan data, mempermudah monitoring surat masuk dan surat keluar, melakukan pengarsipan sistem informasi arsip surat masuk dan surat keluar. Ini menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai basis datanya. Untuk definisi akronim dan singkatan di sini di tabel ini yang pertama ada SKPL. SKPL itu adalah spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak SI Arsu Masuk atau arsip surat masuk dan surat keluar. Yang kedua ada SKPL Arsu Masuk, itu adalah mempresentasikan kebutuhan yang ada di sistem arsip tersebut. Selanjutnya ada database. Database itu adalah kumpulan data yang terkait yang diorganisasikan dalam struktur tertentu dan dapat diakses dengan cepat. Selanjutnya ada user, yaitu penggunanya. Selanjutnya SRS, software requirement spesifikasi. Selanjutnya user, orang yang menggunakan aplikasinya. Selanjutnya referensi dalam menulis dokumen SKPL ini kami memakai panduan spesifikasi perangkat lunak SKPL Sipas Mapas, Sistem Informasi Pendaftaran Seminar Mahasiswa Pasca Sarjana, Departemen Ilmu Komputer, Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya deskripsi umumnya atau overview. Secara umum SKPL ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ya, untuk berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah dan pengembangan perangkat lunak SI Arsu Masuk, definisi akronim dan singkatan-singkatan yang digunakan dalam pembuatan SKPL. Itu yang bagian pertamanya. Yang bagian kedua itu berisi penjelasan utama tentang perangkat lunak SI Arsu Masuk yang akan dikembangkan, mencakup perspektif produk yang akan dikembangkan. Yang bagian ketiga itu berisi penjelasan rinci tentang kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan, mencakup tentang kebutuhan antarmuka eksternal yang diperlukan dan memberi gambaran tentang kebutuhan fungsionalitas yang terdapat dalam perangkat lunak SI Arsu Masuk ini. Bagian yang keempat itu berisi penjelasan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Bagian ini menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan fungsionalitasnya. Yang selanjutnya bagian kelima berisikan use case diagram yang merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behaviornya. Selanjutnya bagian terakhir itu
terdiri dari kelas diagram yang merupakan diagram yang berisikan hubungan-hubungan antar entitas. Selanjutnya itu deskripsi kebutuhan. Perspektif produk ini adalah SI arus masuk ini merupakan sebuah sistem yang dapat melakukan monitoring dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar dan melakukan pengelolaannya. Sistem ini mempunyai dua aktor, yaitu admin dan super admin. Admin digunakan untuk melihat data surat masuk dan surat keluar, serta melihat laporan surat masuk dan surat keluar dan dapat mencetaknya. Sedangkan super admin digunakan untuk melakukan pengelolaan semua data surat masuk dan surat keluar, disposisi, melihat data surat masuk, surat keluar, serta mengelola laporan surat masuk dan surat keluar dan mencetak laporan. Tujuannya ini sebagai sistem informasi yang dapat melakukan monitoring dan pencatatan surat masuk dan surat keluar secara terkomputerisasi. Metode yang digunakan itu menggunakan OAD, yaitu Object Oriented Analysis Design. Sistem ini membantu mempermudah pengelolaan data surat masuk dan surat keluar, menyajikan data total surat masuk, total surat keluar, pembuatan laporan, dan memudahkan aktor untuk memonitoring arsip surat masuk dan surat keluar. Perangkat lunak sistem informasi ini berjalan pada platform Windows menggunakan bahasa pemrogramannya PHP. Database yang digunakannya adalah MySQL. Pengguna akan berinteraksi secara GUI atau Graphical User Interface. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baiklah, M. Alfarobi, kita lanjut pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Widyaningsih. Kepada Widyaningsih dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfarobi, yaitu mengenai tentang fungsi produk. Fungsi produk perangkat lunak SI UMUK adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi login. Fungsi login merupakan fungsi yang digunakan oleh admin dan super admin untuk dapat masuk dalam sistem yang akan digunakan. Yang kedua, fungsi mengelola data surat masuk. Fungsi mengelola data surat masuk digunakan oleh admin untuk menangani pengelolaan data surat masuk. Dalam fungsi ini ada beberapa fitur. Yang pertama, fungsi menambah data surat masuk, merupakan fungsi yang digunakan untuk menambah data surat masuk. Yang kedua, fungsi menghapus semua data surat masuk. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data surat masuk. Yang ketiga, fungsi mengubah data surat masuk, digunakan untuk data surat masuk. Lalu kemudian ada fungsi mengelola data surat keluar. Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menangani pengelolaan data surat keluar. Di dalam fungsi ini ada beberapa fitur. Yang pertama, fungsi menambah data surat keluar. Lalu fungsi menghapus data surat keluar dan fungsi mengubah data surat keluar, data uang keluar. Yang keempat adalah fungsi mengelola indeks surat. Fungsi ini digunakan untuk menangani pengelolaan data indeks surat. Ada beberapa fitur dalam fungsi ini. Yang pertama, fungsi menambah data indeks surat. Lalu fungsi menghapus data indeks surat dan fungsi mengubah data indeks surat. Yang kelima, fungsi melihat semua. Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan data yang diinginkan seperti data surat masuk, data surat keluar, dan data indeks surat. Yang keenam, fungsi mendisposisikan surat. Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mendisposisikan surat. Yang ketujuh adalah fungsi mengelola data pengguna. Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menangani pengelolaan data pengguna. Dalam fungsi ini ada beberapa fitur. Yang pertama, fungsi menambah data pengguna.
merupakan fungsi yang digunakan untuk menambahkan data pengguna baru. Lalu, fungsi mengubah data pengguna. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data pengguna. Kemudian, mengubah data pengguna. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data pengguna. Karakteristik pengguna. Karakteristik dari pengguna perangkat lunak SI Arsu masuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, admin. Admin memahami pengoperasian perangkat lunak yang ada, mengerti tentang pemakaian komputer, memahami untuk melakukan cetak laporan surat masuk dan surat keluar, memahami untuk melakukan monitoring surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, ada super admin. Super admin memahami pengoperasian perangkat lunak yang ada, mengerti tentang pemakaian komputer, memahami konsep dari sistem informasi arsip surat masuk dan surat keluar, memahami data yang bisa diolah oleh sistem informasi arsip surat masuk dan surat keluar. Lalu kemudian ada batasan-batasan. Batasan-batasan dalam pembangunan perangkat lunak RSI Arsu masuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan perangkat keras. Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak terdapat notifikasi untuk admin jika terdapat data surat masuk atau surat yang keluar baru. Yang ketiga, sistem menyimpan data menggunakan database MySQL. Lalu kemudian, yang keempat, admin hanya dapat melihat dan mencetak laporan surat masuk dan surat keluar. Yang terakhir, admin tidak bisa untuk register secara mandiri jika ingin login ke sistem, maka harus menghubungi super admin untuk mendaftarkan username dan password user terlebih dahulu agar dapat login dalam sistem. Lalu kemudian ada asumsi dan ketergantungan. Asumsi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak SI Arsu masuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tersedia komputer desktop dengan aplikasi minimal prosesor 2.4 GHz, memori utama 4 GB. Yang kedua, sistem operasi minimal Windows 7, Windows 7. Kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal dapat pada perangkat lunak SI Arsu masuk meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi. Antarmuka pemakai, aplikasi ini menggunakan antarmuka grafis atau GUI. Pengguna dapat menginputkan melalui keyboard dan mouse, serta digunakan dengan sistem operasi Windows dengan web browser. Lalu kemudian ada antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak SI Arsu masuk adalah yang pertama perangkat komputer atau PC atau laptop. Lalu kemudian yang kedua adalah sistem informasi ini berjalan di komputer atau laptop server. Semua komputer dan laptop yang digunakan untuk server harus saling terhubung dalam jaringan. Setelahnya ada antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat lunak SI Arsu masuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi Windows 7, browser seperti internet, Mozilla Firefox, dan Chrome. Yang ketiga, virtual web server menggunakan SAM. Yang keempat, bahasa PHP sebagai sistem prosesor dan HTML sebagai tampilan. Yang kelima, MySQL sebagai database server. Dan yang terakhir, PHP MyAdmin sebagai tools untuk pengelolaan database sebagai web. Kebutuhan fungsional perangkat lunak. Di sini ada use case diagram. Super admin mengelola data surat masuk. Lalu kemudian kelola data surat keluar.
Apa nih? Kelola indeks surat, mendisposisikan surat, dan kelola data pengguna. Admin mencetak laporan surat masuk dan cetak laporan surat keluar. Spesifikasi rinci kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan fungsional. Use case specification. Login. Yang pertama ada brief description. Deskripsi use case merupakan deskripsi dari masing-masing use case yang berada pada sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Yang pertama adalah login. Use case ini menggunakan super admin dan admin melakukan login pada sistem. Yang kedua, kelola data surat masuk. Use case ini menggambarkan super admin mengelola data surat masuk, seperti menambah data surat masuk, melihat data surat masuk, menghapus data surat masuk, dan mengubah data surat masuk. Yang ketiga, kelola data surat keluar. Use case ini menggambarkan super admin mengelola data surat keluar, seperti menambahkan surat keluar, melihat data surat keluar, menghapus surat keluar, dan mengubah data surat keluar. Yang ketiga, kelola indeks surat. Use case ini menggambarkan super admin dapat mengelola indeks surat. Yang kelima, mendeskripsikan surat. Use case ini menggambarkan super admin dapat mendisposisikan surat masuk. Yang keenam, kelola data pengguna. Use case ini menggambarkan super admin dapat mengelola data pengguna. Yang ketujuh, cetak laporan surat masuk. Use case ini menggambarkan admin dapat mencetak laporan surat masuk. Yang terakhir adalah cetak laporan surat keluar. Use case ini menggambarkan admin dapat mencetak laporan surat keluar. Skenario use case. Skenario use case menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang ada pada sistem. Berikut ini ditampilkan skenario use case dari setiap use case yang telah ada. Yang pertama, skenario use case login. Use case login akan terlihat use case login. Aktor super admin. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman form login. Kondisi akhir menampilkan menu utama. Skenario normal, aksi aktor dimulai ketika super admin dan admin melakukan login. Reaksi, sistem melakukan verifikasi login dan berhasil. Lalu sistem menampilkan halaman menu utama untuk admin. Skenario gagal, aksi aktor dimulai ketika super admin dan admin melakukan login. Reaksi sistem melakukan verifikasi login dan tidak berhasil. Tetap di halaman login. Yang kedua, skenario use case kelola data surat masuk. Yang pertama, use case kelola data surat masuk. Aktor super admin. Kondisi awal, super admin menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat data surat masuk. Kondisi akhir, super admin berhasil menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat data surat masuk. Skenario normal, aksi aktor. Super admin masuk halaman surat masuk. Lalu kemudian super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data surat masuk. Reaksi sistem menampilkan halaman surat masuk, lalu menyimpan perubahan atau penambahan data. Skenario gagal, aktor super admin masuk ke halaman surat masuk. Lalu super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data surat masuk. Reaksi sistem gagal, menyimpan perubahan dan penambahan data. Yang ketiga, use case kelola data surat keluar. Use case kelola data surat keluar. Aktor super admin. Kondisi awal, super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data surat keluar.
Kondisi akhir, super admin berhasil menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data surat keluar. Skenario normal, aktor, super admin masuk ke halaman surat keluar. Lalu super admin menambah, mengubah, dan menghapus, dan melihat data surat keluar. Reaksi sistem, sistem menampilkan halaman surat keluar, lalu menyimpan perubahan atau penambahan data. Skenario gagal, super admin masuk ke halaman surat keluar. Lalu super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data surat keluar. Reaksi sistem gagal menyimpan perubahan dan penambahan data. Yang keempat, use case kelola indeks surat. Use case kelola indeks surat. Aktor super admin. Kondisi awal, super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat indeks surat. Kondisi akhir, super admin berhasil menambah, mengubah, menghapus, dan melihat indeks surat. Skenario normal, super admin masuk ke halaman kelola indeks surat. Lalu super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat indeks surat. Reaksi sistem, sistem menampilkan halaman kelola indeks surat, lalu menyimpan perubahan atau penambahan data. Skenario gagalnya, aksi aktor, super admin masuk ke halaman kelola, lalu super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat indeks surat. Reaksi sistem gagal menyimpan perubahan dan penambahan data. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya Ningsih. Materi ketiga akan disampaikan oleh Pak Fauzi. Pada Pak Fauzi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Oke, kita masuk ke use case mendisposisikan surat. Use case mendisposisikan surat. Aktor super admin, kondisi awal super admin menambah disposisi surat, kondisi akhir super admin berhasil menambah disposisi surat masuk. Lanjut ke tabel ke bawah. Aksi aktor super admin mengklik ikon disposisi pada halaman surat, super admin menambah disposisi surat masuk. Reaksi sistem, sistem menampilkan halaman disposisi surat masuk, menyimpan perubahan atau penambahan data. Skenario gagal, aksi aktor super admin mengklik ikon disposisi pada halaman surat masuk, super admin menambah disposisi surat masuk. Reaksi sistem gagal menyimpan perubahan dan menambah data. Yang keenam, use case kelola data pengguna. Use case kelola data pengguna akan terlihat pada tabel di bawah ini, tabel 4.10 skenario use case kelola data pengguna. Use case kelola data pengguna, aktor super admin, kondisi awal super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pengguna. Kondisi akhir, super admin berhasil menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pengguna. Skenario normal, aksi aktor, super admin masuk ke halaman kelola data pengguna. Reaksi super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pengguna. Dan reaksi sistemnya, sistem menampilkan halaman kelola data pengguna, menyimpan perubahan atau penambahan data. Skenario gagal, aksi aktor super admin masuk ke halaman kelola data pengguna, super admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pengguna. Reaksi sistem gagal menyimpan perubahan dan menambah data. 7. Use case cetak laporan masuk. Use case cetak laporan masuk akan terlihat pada tabel di bawah ini. 4.11. Cetak laporan masuk, aktor admin, kondisi awal admin menampilkan data, mencetak laporan surat masuk. Kondisi akhir admin berhasil menampilkan data dan mencetak laporan surat masuk. Masuk skenario normal, aksi aktor admin masuk ke dalam laporan surat masuk, admin klik cetak laporan pada halaman laporan surat masuk, sistem menampilkan halaman laporan surat masuk. Skenario gagal, aksi aktor admin masuk ke halaman laporan surat masuk, admin klik cetak laporan pada halaman surat masuk. Reaksi sistemnya gagal menampilkan dan mencetak data yang akan dicetak. Masuk ke tabel 4.12, cetak laporan surat masuk, aktor admin, kondisi awal admin menampilkan cetak laporan surat masuk.
Kondisi akhir, admin berhasil menampilkan cetak laporan surat keluar. Skenario normal, aksi aktor, admin masuk ke halaman laporan surat masuk, admin klik cetak laporan pada halaman surat masuk. Reaksi sistem, sistem menampilkan halaman laporan surat masuk, menampilkan dan mencetak laporan surat yang akan dicetak. Aksi aktor, admin masuk ke dalam laporan surat masuk, admin klik cetak laporan pada halaman surat masuk. Reaksi sistem gagal menampilkan dan mencetak data yang akan dicetak. Kita masuk ke 5, sketsa antarmuka, admin, halaman login, deskripsi tampilan halaman login, user, sistem informasi, arsip surat masuk dan keluar berbasis web, desain tampilan menggunakan komponen web, form, HTML, dan CSS. Oke, kita masuk interface. Halaman login seperti ini. Dan halaman utamanya masuk ke halaman kelola surat masuk. Lanjut ke halaman surat keluar. Lanjut ke halaman profil. Surat keluar. Kelola indeks surat. Di halaman kelola disposisi tampilan berbasis disposisi sistem informasi arsip surat masuk dan surat berbasis web, desain tampilan menggunakan CSS dan HTML. Di kelola disposisi halaman cetak surat, deskripsi tampilan halaman cetak surat masuk, sistem informasi arsip surat masuk keluar yang berbasis web, HTML, dan CSS. Dan masuk ke e-arsip, cetak surat masuk, keluar. Use case diagram, oke. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Fauzi. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai activity diagram login. Berikut tampilannya. Ini adalah tampilan diagram login. Selanjutnya ada diagram tambah data surat masuk. Selanjutnya ada edit data surat masuk. Selanjutnya ada push data surat masuk. Tambah data surat keluar. Ada edit data surat keluar. Hapus data surat keluar. Tambah data indeks surat. Ada diagram edit data indeks surat. Selanjutnya ada diagram hapus data indeks surat. Mendisposisikan surat. Ada diagram tambah data pengguna. Ada diagram edit data pengguna. Ada diagram hapus data pengguna. Selanjutnya cetak laporan surat masuk. Selanjutnya cetak surat keluar. Bila cukup sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Alfitra Salam. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya ialah kelas diagram, di mana dalam sistem informasi ini menggunakan 5 tabel, yaitu yang pertama tabel user, yang kedua adalah surat masuk, yang ketiga adalah indeks, yang keempat surat keluar, dan yang terakhir ialah subindeks.
di mana user ini memiliki ID user yang bertipe data INT sebagai primary key, username varchar, password varchar, nama lengkap varchar, email varchar, dan level INT, beserta add, update, delete, dan view. Di surat masuk ini terdapat ID surat masuk yang berisikan ID surat masuk bertipe data INT sebagai primary key, no surat masuk varchar sebagai foreign key, judul surat masuk varchar, asal surat varchar, tanggal masuk date, tanggal terima date, ID index INT, keterangan medium teks, berkas surat masuk varchar, berserta di dalam itu adalah add, update, delete, dan view. Pada tabel index, ID index yang bertipe data INT itu sebagai primary key, kode index varchar, judul index varchar, dan terdapat add, update, delete, dan view. Surat kedua yang berisikan ID surat keluar yang bertipe data akan integer, yang ID surat keluar tersebut ialah primary key-nya, no surat keluar sebagai varchar, judul surat keluar sebagai varchar, ID index integer, tujuan varchar, tanggal keluar date, keterangan medium text, berkas surat keluar varchar, dan terdapat add, update, delete, dan view. Yang terakhir ialah subindex. Pada subindex ini terdapat ID subindex yang bertipe data INT sebagai primary key, ID index integer, judul subindex varchar, dan terdapat update, add, delete, dan view. Sekian penjelasan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alfitra Salam. Selanjutnya penjelasan mengenai sistem oleh Rio Saputra. Pada Rio dipersilakan. Halo Bi, kau jeda dulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang skrip HTML-nya. Berikut ini adalah skrip dari halaman tampilan login. Langsung aja dites ke Mozilla. Ini adalah tampilannya. Kita akan coba masuk. Apakah berhasil? Oke, alhamdulillah berhasil. Selanjutnya kami akan menampilkan berupa script dari dashboard. Ini adalah scriptnya. Script dashboard arsip surat. Kemudian kita akan masuk ke surat masuk. Script surat masuk itu ini. Ini adalah script surat masuk. Di sini kami membuatnya berserta dengan script tambah data, edit, disposisi, hapus. Ini adalah scriptnya. Untuk mencoba apakah scriptnya jalan atau tidak, langsung saja kita coba. Ini contoh saja. Ya, berhasil, sukses. Untuk edit kita coba juga apakah berhasil. Ya, berhasil juga. Kemudian untuk disposisi, apakah skripnya jalan atau tidak? Di sini disposisinya, skrip disposisinya ada di surat masuk, yaitu ini. Kita akan coba juga apakah skrip disposisi ini jalan atau tidak.
jalan. Untuk selanjutnya yaitu menghapus surat masuk tersebut. Apakah jalan atau tidak? Langsung saja. Ya, berhasil. Selanjutnya yaitu surat keluar. Untuk skrip surat keluar sebagai berikut. Sini. Skrip surat keluar langsung aja kita coba tambah data dari surat keluar. Ya, berhasil. Untuk surat keluar kami membuatnya bisa diedit dan dihapus. Untuk skrip diedit ada di sini. Edit surat keluar. Langsung saja kita coba mengedit surat keluar. Oh, MG. Sebentar. Bi. Ya, selanjutnya itu script indeks surat. Ini adalah indeks surat dari sistem kami. Kita akan coba bukanya apakah berhasil script dari indeks tersebut. Kita coba tambahkan indeks. Kode indeks misalnya. Contoh saja. Ya, berhasil. Kita akan mencoba mengedit dari surat indeks tersebut. Ya, berhasil juga. Kemudian kita akan coba hapus. Ya, berhasil. Kemudian script dari user. Ini adalah script user arsip surat. Kita akan coba menambahkan user. Ya, berhasil untuk menambah user. Kemudian di sini bisa dijadikan admin atau super admin dan menghapus. Kita coba jadikan admin. Ya, berhasil. Kita coba juga hapus user. Ya, berhasil. Kemudian kami akan menunjukkan script dari profil. Ini adalah script dari profil arsip surat. Kita akan coba apakah berhasil. Situ kami bisa mengubah profilnya. Ini admin. Ya, berhasil. Kemudian kami akan melihatkan script dari cetak surat, cetak laporan surat masuk. Ini adalah script dari cetak laporan surat masuk. Kita akan coba mencetaknya apakah berhasil. Saya coba tata usaha. Ya. Ini adalah cetak laporannya, surat masuk. Kemudian kita pindah ke surat keluar, script surat keluar. Ini adalah script surat keluar.
Dan coba mencetaknya. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang instansi. Untuk tentang instansi scriptnya yaitu sini. Ini adalah tentang script tentang instansi. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Udah, Bi. Halo, Bi. Baiklah, selanjutnya kepada moderator. Persilakan. Mungkin saya saja yang menggantikan tugas moderatornya. Dari kami hanya itu pembahasan atau mempresentasikan hasil dokumen SKPL kami, sistem informasi arsip surat masuk dan surat keluar, dan mempresentasikan script HTML untuk mockup atau interface pada sistem informasi arsip surat masuk dan surat keluar di PT Kunango Jantan. Mungkin hanya itu, kami dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.